Welcome back to Foodcast with me Mutia Fatia, your foodcaster. Masih dari Gedung Tempo Inti Media lantai 4. Masih barengan Bapak Ronald Rulindo dari Komite Nasional Keuangan Syariah. Ini ngobrol sama Pak Director loh, Muti ya. Pak, gak apa-apa ya ngobrol sama saya? Iya, gak apa-apa dong. Kita sebar kebaikan dengan ilmu ini. Insya Allah. Tadi kita udah bahas tentang hutang piutang dan apa itu yang termasuk dalam riba. Ternyata topiknya menyenangkan ya. Dan sekarang kita mau ngomongin tentang investasi. Nah, berbicara tentang investasi atau penanaman modal bisnis ini gimana hukumnya akan hal ini? Nah, kalau bicara tentang investasi ada dua akad yang lazim digunakan dalam keuangan syariah. Yang pertama adalah mudharabah, yang kedua adalah musyarakah. Nah, yang pertama mudharabah. Nah, mudharabah ini adalah di mana investor itu menjadi pemodal untuk seluruh usaha. Nah, si investor ini disebut dengan Rabbul Mal, lalu si pelaku usahanya disebut dengan mudarib. Keunikan dari mudharabah ini adalah kalau terjadi keuntungan nanti akan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati. Tetapi kalau terjadi kerugian, si investornya yang harus menanggung sendiri seluruh kerugiannya. Kok sedih jadi investornya? Karena si mudaribnya atau si investment manajernya dianggap telah rugi waktu dan rugi tenaga. Jadi di situ pendekatannya. Tapi kalau tidak bersedia seperti itu, ada pendekatan yang kedua. Itulah yang disebut dengan musyarakah atau syirkah. Iya, musyarakah atau syirkah. Nah, di sini baik investor maupun si pengusahanya, si investment manajernya menjadi penyumbang modal untuk usaha tersebut. Nah, kalau ada untung dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati. Kalau ada rugi juga disepakati juga sesuai dengan nisbah yang disepakati. Jadi itu bedanya. Kalau mudharabah, investor yang nanggung semua kerugian. Kalau di musyarakah itu berbagi untung, berbagi risiko. Jadi istilahnya kalau mudharabah itu profit sharing, loss bearing. Kalau musyarakah profit and loss sharing. Seperti itu. Tapi kalau sebagai pebisnis sebenarnya lebih menguntungkan mudharabah ya? Tergantung juga sih sebenarnya. Karena kan waktu dan uang itu kan, waktu itu juga sesuatu yang berharga kan. Usaha suatu berharga. Misalkan kita sudah berusaha dalam 6 bulan misalkan nggak ada untung, kita makan apa, kan pertanyaan juga di sana. Sedangkan investor rugi uang, si mudaribnya rugi waktu. Oh gitu. Tapi sebenarnya ini lazim loh, apalagi di fintech sekarang. Kita lihat ke Amerika tuh angel investor itu kan mudharabah sebenarnya. Oh gitu. Mereka ya coba pendiri Facebook itu kan si Zuckerberg kan ngerjain doang. Tapi modalnya dari mana? Dari angel investor kan. Kalau ternyata Facebook gagal, apakah si Zuckerberg menanggung kerugian? Enggak kan. Ruginya dari waktu dan usaha yang dia keluarkan. Wah, ternyata Zuckerberg diam-diam bisnis syariah. Bisnis syariah, ya benar sekali itu ya. Saya juga baru tahu nih. Baik, tapi kalau misalnya dilihat sendiri kalau di Indonesia bisnis syariah ini kebanyakan menganut mudharabah atau musyarakah nih untuk investor sendiri? Iya. Biasanya. Rata-rata sih nyampur sih, ada mudharabah musyarakah, tergantung case by case sebenarnya. Apa sih Pak perbedaan sistem investasi di hukum syariah? Ya itu tadi, karena memang harus jelas itu adalah investasi bukan hutang. Kalau hutang itu tidak boleh ada bunga. Makanya kalau memerlukan modal jelas-jelas dulu apakah kita memang perlu investor atau memang kita tidak perlu investor tapi kita hanya perlu barang. Nah ini yang menjadi trikinya bagi pengusaha teman-teman, terutama nanti teman-teman foodpreneurs nih. Identifikasi saja dulu apa yang kita butuhkan ketika kita mau berbisnis. Apakah memang kita perlu barang? Kita bisa minta ke bank syariah untuk belikan barangnya. Nanti kita beli ke bank syariah secara cicil. Tapi kalau kita memang perlu modal untuk working capital, gaji dan segala macamnya yang bukan berupa barang, ya mungkin memang kita memerlukan investor di situ. Gitu. Berarti emang harus diteliti dulu, riset dulu ya apa yang dibutuhkan. Apa yang kita butuhkan. Tanya aja kepada kebutuhan kita sendiri seperti apa. Nah, foodpreneur mungkin udah kebayang juga kan kalau bisnis mau yang seperti apa yang dibutuhkannya juga. Dan nanti kalau bisnis udah jalan, kamu harus punya juga etika bisnis. Nah, kita nanti bakal ngebahas tentang etika bisnis ya Pak ya. Masih barengan dengan Bapak Ronald Rulindo dan Mutia Fatia juga di sini. Dan jangan lupa subscribe foodies.id karena banyak banget materi untuk para foodpreneur mengembangkan bisnisnya mulai dari marketing, operation, finance, bahkan sampai legal.